Saya bantu. Nah, saya masukin hanya minta yang di sini aja ya, sosok leluhur yang tadi saya bilang, tapi kamu tadi malah mengulas. Udah, ngapain lilit-lilit, ha? Jenny, Tania, sebelum kita naik ke atas, jadi ada yang bikin teteh penasaran di sebelah sini. Jadi gini sahabat mistis, dari sini bentuknya segitiga ke arah sana. Ini padahal satu gedung, seperti yang saya bilang, satu gedung, satu rumah, satu tempat. Meskipun satu rumah, biasanya kawasannya berbeda-beda. Apalagi di sini benar-benar beberapa kawasan beda. Nah, yang mengarah segitiga dari sini ke sana itu adalah kawasan seperti kalau saya lihat perkampungan. Kan pernah dengar perkampungan, kerajaan, ini perkampungan. Jadi banyak sekali aktivitas di sini seperti ala manusia kampungnya. Ada ibu-ibu cuci piring, ada anak kecil main. Aktivitasnya seperti di ala manusia, dan saya penasaran. Sebelum naik ke atas kita kesini dulu. Assalamualaikum. Ini ini kayak bekas kitchen ya. Ini dengar nggak? Astagfirullah. Ada yang ketawa. Cowok tapi aku dengernya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Permisi, rumah lewat aja. Sedang apa Bapak? Bapak, lagi apa? Ini tempatnya lembab, pantasan jadi tempat berkumpul. Ini lihat ada air. Tadi kita masuk dengar suara yang nyekikik ya? Iya, dengar suara nyekikik. Terus sebenarnya di sini ada bapak-bapak juga nih lagi duduk nih di sini. Pak, permisi. Enggak, saya nggak ganggu, numpang lewat aja. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada kuntilan. Jahil, kunti loh. Macem kayak gigi apa? Kayak pakai kukunya panjang, tusuk tangan saya. Makanya saya spontan. Jangan jahil loh. Julid, saya juga nggak jahil sama kamu. Saya cuma ceritain kamu ada aja. Kukunya panjang, mentang-mentang kukunya panjang, nggak boleh gitu. Awas loh. Nyocok pakai kukunya, tangannya manjangin. Tuh, bapak aja diem. Awas loh, jangan jahil loh. Saya juga nggak jahil sama kamu. Ini kamu kan yang nyekikik kan nggak usah nyucuk-nyucuk pakai kuku panjang kamu nih. Bagus saya nih pakai kutek kamu enggak. Ya, lihat tempatnya lembab, air, sampah, limbah. Pantes pada betah. Biasanya tempat-tempat lembab itu tempat favorit untuk mereka. Sini, masuk yuk. Hai, assalamualaikum. Permisi, punten sadayana. Nah, kalian peka kan? Mereka jawab loh. Pekakan kuping kalian. Yuk, permisi. Adem nih di sini. Ini kita masuk perkampungan gaib. Ada ibu-ibu, ada teteh-teteh, ada mama, ada kakek-kakek, ada bapak-bapak, ada anak-anak. Permisi, ya ini namanya kampung gaib. Assalamualaikum. Permisi. Wow, ramai kan ya Tania, Jenny. Hai, assalamualaikum. Nah, ada yang jawab. Ayo, diam. Jangan tuntunan dong. Ayo, bentar ya. Kita liatin jalan interaksi apapun nanti. Karena ini banyak anak-anak. Anak-anak dengerin ya. Ini ada kakak-kakak kalian. Nya lancek dulur. Ameng. Nya ameng. Sok ajak ameng ya kadinya nya. Antosan didinya. Permisi Ibu, sampurasun. Iya, bentar. Yuk, tangannya arahkan ke sana. Jangan dulu diarahin deh, nanti mereka yang arahin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Kita coba tambah lagi kepekaannya.
Ayo anak-anak, diem tungguin di situ teteh nanya, hoyong amengnya, ibu-ibu, mangga bade ameng iya namina Tania, sarang Jenny, mangga. Ayo silakan. Jadi sahabat bisnis, saya sedang mengajak sosok-sosok yang ada di sini untuk bermain bersama Tania dan Jenny. Ayo tuh, kan bubar. Ayo terserah mau kemana kalian ajaknya. Ayo. Yo, ayo. Awas, awas. Awas jangan diajakin dulu, Bang. Saya solokan, Mas. Saya solokan. Anak-anak jangan gayel, jangan ajak ke sana. Udah, jangan. Saya jagain. Ayo, ayo. Nggak boleh ke sana, nggak boleh yang bikin bahaya. Ayo, ajak main. Jangan. Oh, no. Jangan. Tuh lihat, dia di situ duduk lagi ngobrol. Tania ajak ngobrol. Diam, udah jangan narik-narik ini. Nih, jadi ini mereka kalau ngajak main ya nggak peduli ada solokan dia dibawa masuk, mereka nggak bisa masuk, manusia ngejeblos. Nih, Tania saya lihat lagi ngobrol. Ada sosok ibu-ibu di sini yang tadi saya bilang sampurasun. Jadi istirahat dulu, nanti ke bawah kabar-kabar. Oh, iya Tania ngobrol apa? Boleh sambil cerita, Ibu. Ada yang mau diceritain? Mohon. Namina Neng Tania. Di sini aja, diam sini sama teteh. Tuh, Tania lagi berinteraksi, lagi ngobrol. Ntar siapa tahu ada yang bisa kita ambil ceritanya, dia bercerita apa. Tania sedang berusaha konsentrasi. Udah diam kalian capek ngajaknya ke solokan. Tuh. Assalamualaikum. Sampurasun. Ibu, si ibunya masuk, duduknya kayak ibunya. Ibu ayah nu bade didugikan? Ada yang mau disampaikan? Inilah ibu-ibu yang dari tadi ramah banget. Iya. Oh, di dia weh, di sini aja. Kenapa gitu? Nggak boleh ke sana? Baturan ibu, oh kan itu seueur baturnya. Kan banyak ibu seueur itu. Oh, di sini aja. Temenin ibu, seneng di sini terang katanya. Ibu di sini sareng saha keluarga ibu. Oh, jeung barudak menuju Ameng. Ibu bumina di dieu. Oh di padidinya. Oh di dinya. Ibu di dia saat tos pabrik ieu aya atau sata acan? Oh iya, sebelum pabrik ini ada dibangun, ibu memang rumahnya sudah di sini. Oh, ibu betah di dia. Oh, bumi ibu. Ibu ari ibu kapungkur nuju ieu dibangun pabrik sok ngaganggu tara? Kajalmi-jalmi nu ka dieu. Oh, masing-masing saya tuh. Tapi ibu terang teu aya anu sabangsa ibu nu sok ngaganggu kajalmi-jalmi anu damel di dieu. Oh, ibu mah di dieu we. Sareng putra. Putra ibu sabaraha hiji? Anaknya 3. Terus ari caroge ibu aya? Teu aya ka mana? Nah putrana aya carogena teu aya. Teu aya. Oh, ari ibu tadi ngadadahan teh bade naon tadi teh? Oh, aduh. Jadi nyuruh di sini aja katanya rame, ibunya jadi ada temennya. Kan katanya masing-masing, kan kita manusia. Mungkin kenal boleh. Oh, resep. Biasanya ibu sepi. Kan dia rame seueur. Oh, aya batur ngobrol. Biasanya ibu tara ngobrol. Oh, tara. Masing-masing. Tapi ke alam jalmi ibu osok tara di alam ibu. Tapi iya ibu lebet ka dia aya nu bade didugikeun teh. Ahli mah tuh ulah. Yang kage bade uwi. Entong si Neng ieu komo ibu macam-macam ka abdi nya si Neng ieu. Ulah atuh ibu kan benten. Nya. Nya. Bager ibu nya tong aneh-aneh abdi ge ahli ibu macam-macam nya.
nya ibu bager abdi bager nya terus deh kan sore ibu masing-masing terus deh nya ulah ngaganggu ini ibunya kamu kasih neng ieu nya sering-sering ka dia insya Allah ya ibunya kan sahurna masing-masing tong dia kekeh minta kita nggak boleh pulang minta ditemenin nggak boleh pulang minta ditemenin apalagi dia nggak boleh pulang sama anak-anak saya jangan atuh ibu aya nu bade didugikeun ke ente putra teh tilu istri pameget oh pameget sadayana bararotak nah bararotak putra ibu sanes tuyul sanes oh bumi ibu teh di dieu seueur teh warga kampung di dieu oh seueur di palih ditu gitu warganya seueur tapi rerencangan ibu aya nu sok ngaganggu tara nu sok iseng jahil gitu nya oh si neng eta ari anu kanu ancuk beureun kenal teh apal meureunna apal oh nya kitu we jahil oh yang baju merah jahil ayeuna aya di ditu nuju naon eta teh anjeunna ningali anu acuk beureum eta oh eta saha oh si neng eta jahil tapi kanu acuk beureum ibu apal tapi teu kenal ari oh di palih ditu ari ieu si neng ieu saha sakampung ibu sok jahil oh sok nembongan suka ngeliatin ada di situ istrinya punya cumentil oh centil kalau laki ayo untuk para cowok-cowok tuh ada yang centil tuh ayo tuh siapa yang mau si neng itu tuh centil kapameget cenah centil kalau laki ayo kapameget centil gitu nya sok kumaha sok ngagangguna kumaha oh sok ditoel oh sok ditoel sok di alungan batu suka ngelempar batu tapi kapameget hungkul oh ayo tadi yang lempar-lempar batu kapameget hungkul jahil nah ya jadi suka ngelempar-lemparin batu tapi ke laki-laki ya gitu oh gitu tapi ayo nu sana saya nu jahil deui teh ibu oh kampung berartinya ya teh kampung ari ibu di kampungna aya RT RW teh oh aya ada RT RW loh di kampungnya ibu juga tapi nah ibu teu gaduh rarencangan atau tara gaul oh dan lampu tiba-tiba mati ibu caangna keheulanya ini sahabat mistis lampunya tiba-tiba mati kunaha tuh iya aya nu ngaganggu aya nu iseng teh ibu oh si neng eta dicoonya oh gitu oh resepeun kanu nyepeng lampu nah jadi yang pegang lampu digangguin jadi sepertinya kita harus betulkan dulu karena ini ada gangguan sahabat mistis tangannya Tania udah dingin banget karena takutnya badannya makin lemas karena kita masih ada tugas yang lebih hot lagi yaitu di lantai 2 benar-benar tempat yang bikin saya penasaran ibu hatur nuhun pisan ibunya atas ngobrolnya. Oke sahabat mistis, tadi sebenarnya kita sempat mendapat gangguan ya dan lumayan agak cukup lama. Sebenarnya ya gangguan teknis bisa kita sambungkan juga karena biasanya apabila kencangnya energi mistis atau energi dari sosok-sosok makhluk astral, mereka juga bisa mengganggu pada frekuensi barang-barang elektronik seperti kamera, lampu, dan memang tadi sebenarnya ada gangguan tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi dan kita bisa melanjutkan penelusuran untuk ke lantai 2 ya, yang di situ dimana adanya pohon beringin dan toren yang tidak bisa dibongkar, pohon beringin tidak bisa ditebang. Yuk kita lanjutkan ke lantai 2. Baru kita sampai tangga paling atas. Tadi kita dengar suara auman ya. Jadi bukan aum harimau ya, seperti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Kita nanti dulu. Astagfirullahaladzim, ngejejer banget. Oh, ini yang tadi pertama tuh kelihatan ada kepala di depan gitu. Oh iya. Ini ya. Oh. Yang kalau jalan gitu teh. Bentar, coba lihat dulu aman nggak? Assalamualaikum. Maksudnya tempatnya ya, sini langsung. Jadi maksudnya yang tempatnya karena saya ngeri tadi juga banyak yang bolong, terus bangunannya juga sudah cukup rapuh. Terus pohonnya di sebelah mana ya? Sebelah sana. Di lantai 3 cuman susah katanya. Oh susah ya? Jalannya udah susah. Oh jadi udah nggak bisa dong pohon itu. Jadi ini kita hanya bisa sampai lantai. Oh ini nih. Lantai 2. Akarnya ini. Kita lihat akarnya sampai ke sini coba. Pohonnya udah susah. Oh ini akarnya tuh. Ya udah. Oh ini luarnya. Tapi kita kalau di bawah sini bentar saya lihat dulu. Ini akar. Jadi sahabat mistis ini akar dari pohon beringinnya dan pohon beringinnya masih di atas. Tapi ternyata untuk ke tempat pohon beringin itu harus ke lantai 3 dan sudah tidak ada akses karena jalanannya rusak. Jalanannya rusak tapi yang pasti ini akarnya sudah sampai ke sini bahkan tadi ngerambat sampai ke bawah. Sebentar ya saya tanya di sini. Dengar? Ada suara desis lagi deh. Ya sama suara yang jalan. Nah Tania dan Jenny, suara desisnya di sini aktif lagi. Di lantai 2 ini yang sebenarnya tempat yang dari tadi cukup penasaran, bahkan sebelum naik kita mengalami gangguan lampu kita mati lumayan cukup lama. Nah Tania merasakan apa di sini? Aku ngeliat ada yang ini sih di sebelah sini. Cewek. Perempuan. Iya. Bajunya Rusuh, kotor ya. Jadi kalau aku tadi ngeliat ada yang warna putih juga tapi kepalanya itu enggak hancur kayak yang tadi aku lihat tadi pas pertama masuk di awal ya. Iya. Ininya kan hancur gitu. Oh, sebentar ya, saya masih. Oh, ada ketawa, ada ini kata ketawa. ada dia di sini, timbul di sini. Jadi setelah saya lihat masuk ke dimensi lain, jadi seperti yang saya tadi bilang, di setiap ruangan kita, Allah, masih ada suara yang cekikik di setiap ruangan tadi ada, di setiap iya sebentar. Ruangan luas tapi dimensinya berbeda-beda. Tadi dari hawa juga kita rasakan panas, terus juga tadi ada lagi dingin, ada juga perkampungan. Jadi daerah kekuasaannya kalau saya bilang beda-beda. Di sini lebih ke kekuasaan bisa dibilang leluhur, tapi leluhur itu sosoknya buta. Jadi yang menguasai tempat ini adalah sosok tersebut. Meskipun di kawasan depan memang saya lihat tadi ada sosok genderuwo, dia tidak terlalu aktif, hanya mengikuti kita berjalannya syuting. Dan di sini ada sosok buto yang memang sebenarnya mungkin apabila kita mendengar sosok tersebut terdengar menyeramkan. Tapi dari tadi awal saya berusaha komunikasi sedikit demi sedikit, sosoknya itu menyampaikan hal-hal yang positif. Dalam artian kata hal-hal positif itu
dia tidak beringasan, dia tidak ini, dia menyampaikan banyak pesan. Dan di sini saya penasaran karena sosoknya besar, takutnya Jenny, Tania, badannya dari tadi juga sudah dirasuki oleh beberapa, takut melemah karena sosoknya besar, energinya lemah. Saya hanya ingin berusaha, tapi mudah-mudahan beliau mau berinteraksi. Saya mau panggil kerabat saya. Atep, bisa nggak Atep? Atau mau warga sini aja? Atep. Oh, Atep aja. Karena kalau menentang juga nggak ini. Ini juga mudah-mudahan bisa, kita hanya berusaha karena kita penasaran. Beliau itu mungkin tak kenal maka tak sayang, menurut saya tak kenal maka tak sayang. Kita membayangkan sosoknya seperti itu, tapi dari tadi awal saya datang beliau menyambut dengan baik. Beliau hanya marah pada orang-orang yang memang menentang dan tidak menghargainya. Karena prinsip saya akan menghargai manusia atau siapapun di dimensi lain selama tidak mengganggu saya. Dan beliau sama sekali tidak mengganggu. Saya hanya ingin coba berkomunikasi dengan beliau. Mudah-mudahan beliau bisa hadir dan bisa berbagi cerita di tempat ini. Coba, sini kan. Di pinggir sini, diam. Kalian diam terjaga ya. Mau berdiri mau duduk? Berdiri. Berdiri, oke. Hadirin hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Udah merinding lihat Tania. Nih. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya minta dikecilin dulu. Ini ke arah lain aja dulu. Soalnya dia nggak mau ada lampu. La ilaha illallah. Sampurasun. Ya Allah. Mulai olahraga, cicing. Assalamualaikum. Wah, badannya keretak-keretak, dengar nggak? Ya. Saya bantu. Kedengeran? Sampurasun. Kalau memang sudah ada di badan, tolong sinkronkan. Jangan berat seperti ini. Kedengeran nggak? Ih. Kedengeran jelas. Allah. Harus dibantu, disinkronkan. Besar banget, gede banget, subhanallah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bunyi-bunyi gitu ya Allah. Soalnya yang mau masuk satu, siluman ular ngelilit. Siluman ular jangan ganggu dong. Nah, saya masukin hanya minta yang di sini aja ya, sosok leluhur yang tadi saya bilang. Tapi kamu tadi malah menguas. Udah. Ganggu siluman ularnya. Kedenger? Dililit loh, kedengeran gak suaranya? Kalian apa sih? Saya nggak ganggu kamu loh. Hah? Ngapain lilit-lilit? Jangan lilit lagi. Mangga ya, ini lihat ininya.
Diam kamu, diam, diam. Assalamualaikum Sampurasun. Oh nggak kuat, anaknya nggak kuat, budaknya nggak kuat. Berat ending. Atur nuhun ya, atur nuhun, ya Uyut atau siapapun, tekuatan, nggak kuat. Jadi tuh dia sang ngobrolnya. Oh tekuat, mangga ya keluar pun tanya Bobi dibantos. Allahu Akbar. Aduh ini lihat keringatnya. Tahan napas lah, bentar. Berat nih. Tahan napas. Tarik napas. Tarik napas ya, Hajar. Nah, semua diberikan bekas lilit lagi. Jadi gini, sahabat mistis, Jenny, Tania, jadi gini. Tadi ketika mau mediumisasi, selain memang sosoknya yang saya bilang juga memang cukup besar banget, tapi sepertinya ada sosok ular yang tidak mau mengizinkan untuk sosok tersebut masuk, karena memang sosok tersebut akan menyampaikan hal-hal yang bisa membuat sosok tersebut terganggu. Jadi intinya ada misteri yang tidak mau diungkap dari sosok ular tersebut. Siapakah sosok ular tersebut? Jadi intinya sebenarnya sosok tersebut bukan dibilang apa ya. Jadi mungkin sosok dulunya pernah ada yang memuja sosok tersebut, yang memujanya sudah tidak ada, sosoknya memuja biasanya untuk kekayaan. Nah, sosoknya masih di sini yang bawa dianya sudah meninggal. Nah, ini masih di lingkungan sini, saya tidak mau karena itu privasi orang ya. Tapi yang pasti masih di lingkungan sini, sudah meninggal, belum lama sih sebenarnya meninggalnya. Jadi sosoknya itu seperti mulai tidak tahu arah, mau pulang belum dikembalikan ke tempat dia diambil. Di sini juga jadinya seperti bentrok sama sosok-sosok yang di sini, dan kelihatannya sosok ular tersebut seperti bermusuhan.
dengan sosok penghuni sini, karena sosok tersebut ingin menguasai lokasi sini, tapi karena tempat ini ada yang jaganya, jadi intinya mereka itu bergesekan. Makanya tadi ketika yang di sini, penghuni di sini mau masuk, karena pasti akan menyampaikan sesuatu, sosok tersebut berusaha menghalangi. Tadi berasa nggak ada di sini dililit. Jadi saya tidak ngajak ngobrol dulu supaya istirahat dulu, tarik nafas dulu, karena pasti masih ngos-ngosan. Tadi kita semua dengar ya bunyinya. Dari awal pas kesini datang juga langsung. Bukan bunyi badannya si AA. Oh ya sorry. Grrr, ketek 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 gitu kan? Dengar nggak? Dengar. Bunyi ketek ketek. Iya. Bagaimana manusia yang dililit oleh ular? Gitu. Jadi ada dua sebenarnya di sini. Ada memang sosok siluman ular yang memang ya itu tadi yang saya bilang tadi, sosoknya tersebut memang punya seseorang, biasanya memuja untuk kekayaan, kalau sebutan kita adalah ngipri. Dan ada juga sosok ular leluhur. Sosok ular leluhur itu yang buntet, orang buntet warnanya hitam. Biasanya itu leluhur. Biasanya dia memberitahu, atau biasanya apabila dia memperlihatkan kepada warga sini atau sesepuh di sini, atau misal kepada Pak RW yang memang dianggap paham dan mengerti, biasanya itu akan ada sesuatu terjadi. Misal salah satunya, oh ini akan ada bencana banjir besar. Nah, beliau biasanya ngasih tahu dengan menampakkan sosoknya. Boleh Pak RW masuk, mumpung tadi alhamdulillah ikut. Jadi saya ingin menceritakan juga, kita berbagi pengalaman. Jadi inilah setiap penelusuran biasanya ada hal-hal yang memang ada misteri yang tidak bisa diungkap, atau tidak mau, atau kita juga tidak boleh, tapi ada juga yang memang perlu saya obrolkan gitu, ceritakan. Jadi gini, Pak RW, ini benar atau salahnya, saya hanya manusia biasa yang banyak sekali kekurangan, tapi yang saya lihat dan saya dengar dari beliau akan saya ceritakan. Karena tadi menurut sosok yang sesepuh di sini, tolong disampaikan pesan saya terhadap Pak RW, karena saya sering menyampaikan banyak pesan terhadap Pak RW dan keluarga. Bahkan saya sering hadir, dan sosok keluarga beliau sering menghargai saya dalam segi apapun, baik itu mendoakan di setiap hari Kamis, dan ucapan terima kasihnya, dan mendoakan semoga keluarganya diberikan keberkahan, mungkin lebih dijaga ya, satu itu. Nah, sosok yang tadi, saya juga mungkin bisa untuk mediumisasi ke saya, tapi saya juga karena hanya udahlah, takutnya malah jadi gangguannya makin ini, karena kalau kita ceritakan di sini itu ada beberapa alam, dan sosok yang tadi siluman ular itu memang sebenarnya ada yang punya. Di sini ada beberapa tahun lalu, kurang lebih 5 tahun lah, tidak jauh, ada yang meninggal. Dan ya kekayaannya lumayan. Nah, jadi ketika itunya biasanya yang punyanya meninggal, anak-anaknya berantakan, hartanya juga nggak karuan. Yang ujung-ujungnya ya, jadi yang di ininya kalau biasanya ngipri ya, kalau bisa dibilang tadi, betul ya? Betul. Ya, tapi itu privasi orangnya, hanya Pak RW, Tuhan dan ini yang tahu ya. Karena ya udah, itulah sosok yang tadi ganggu, karena dia juga ngerasanya hebat, jago, ingin maaf ya. Kalau bicara ular hitam yang nah pendek itu, ular biasa, bantet. Ya, jadi nggak ada kayak kepala, nggak ada kayak kaki, gitu iya ya. bulat kayak ujung sapu. Betul. Segede gini nih. Nah, itu ular itu leluhur. Ya. Leluhur. Jadi beda sama yang tadi. Ya, kalau misalkan gini ya, kalau nggak salah, kalau mau banjir besar, selalu ada penampakan di sana ular pondok pendek ya. Iya, hitam. Iya, hitam. Terus kalau nggak salah sama ikan, Bu. Iya. Betul ya? Iya. Dua, ada ikan dua itu. Iya. Selalu muncul ikan mas gitu. Ikan mas, cuman posisinya nggak ada air. Jadi adanya itu di itu kan perkampungan ya. Iya. Nah, ini ada tanah kosong juga. Nah, ini selalu nampakin, Bu. Nah, ini kalau yang ini nih yang di pohon apa itu belimbing ya. Pohon belimbing itu ularnya di situ ya, Pak? Yang ada mahkotanya itu. Betul. Nah, ini masih ada itu. Masih. Jadi ya seperti yang saya bilang, sahabat mistis, kenapa saya alhamdulillah di sini Pak RT masih ikut penelusuran bersama kita. Jadi apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, jadi saya bisa ceritakan, dan benar tidaknya Pak RT yang memang yang di sini, jadi bisa langsung saya pertanyakan. Nah, sosok tersebut yang memang sosok leluhur, apabila memang di sini ada kejadian misalnya seperti itu, hanya misal mau ada banjir, jadi supaya warga di sini itu untuk yang mempercayai ini, jadi supaya bersiap-siap, minimal dia mengamankan surat-suratnya, atau dia bisa merapi-rapikan lah, tidak terlalu bencananya. Sosoknya tahu, ya itulah kasih sayang dari para leluhur, meskipun tidak bisa berkomunikasi langsung, tapi dia akan memberikan kalau ibarat ciri-cirinya gitu.
Betul ya Pak ya, Betul. seperti itu sosok ular tersebut memang ada dan Nah, untuk ini teh kalau Ya. bisa ya, mm-mm. insya Allah warga selalu mendoakan sesepuh-sesepuh kita yang terdahulu, untuk buyut, kakek semua Iya, yang udah leluhur terdahulu ya. leluhur kita sebelum kita lahir juga. Mereka sudah Saya ada. memohon khususnya saya mewakili semua warga Kampung Babakan Sangkuriang ya. Ya. Untuk yang dulu di sini minta diaping anak-anak kami, dijaga, diriksa ya. Ya. Kami mohon, insya Allah kami juga akan mendoakan setiap malam Jumat Iya. atau gitu aja lah. Ya, tadi memang saya juga sempat ada mendengar pesan yang mudah-mudahan seluruh warga di sini beda keadaannya dengan dulu karena mau ada renovasi dalam segala hal dan mudah-mudahan renov yang sekarang dalam artian kata ketika kampung kita dibangun dijadikan sesuatu untuk orang-orang yang berada tapi minimal mereka juga bisa menghargai warga kampung di sini ya Pak ya. Iya. Tidak seperti yang terdahulu. Nah, dengan adanya seperti itu saling menghargai antara pengusaha tersebut dengan warga di sini, antara warga di sini dengan sosok dengan para leluhur yang ada di sini yang mudah-mudahan dengan salingnya menghargai menjadi suatu keberkahan untuk yang membangun pabriknya atau dimanapun berada. Karena kalau tadi menurut sesepuh yang di sini ini akan ada peminian besar-besaran, akan ada ini dihabiskan terus dibangun lagi Ya, katanya. betul. Oh betul ya? Betul. Saya dengar dari Kemarin yang punya perusahaan di sini bilang ke saya bahwa perusahaan ini akan direnovasi ulang. dan dibangkitkan. Betul, Ya. akan dikembangkan kembali, Betul. akan dijalankan kembali. Iya. Ini akan dihancurkan dulu, mau Iya. Diratakan diuruk, katanya. Ya, Iya, mau diratakan, mau diuruk, mau dibangun. Ya. Betul ya, Teh ya? Barusan saya dengar, Ya. justru saya tanya ke Bapak, kalau barusan saya dengar katanya Betul. ini karena tempat ini akan ada pembangunan lagi, perataan besar-besaran akan dibangun lagi dan saya doakan untuk warga di sini katanya semoga mungkin beda ya dengan terdahulu. Jadi intinya mungkin saling menghargai dengan adanya pembangunan nanti yang ke depan warga di sini juga bisa mendapatkan kenyamanan dan dalam artian kata saling menghargai dan bisa menjadi pusat untuk lowongan pekerjaan atau Betul. apapun intinya membawa berkah apapun Amin. itu ya Pak ya Iya, karena iya, saya betul. mendengar dari beliau Dari Namun- langsung betul katanya akan ada seperti itu Ya. karena ini akan diratakan dan saya doakan katanya dan salam untuk Bapak dan tapi ya saya ikut mendoakan juga Ya. kalau memang ibaratnya ada tata keramanya ya ada rapinya semuanya ada prosedurnya dijalankan dengan baik semuanya dikasih kemudahan baik itu pengusahanya yang membuka pabriknya warga-warga di sini juga saling menguntungkan lah ya betul. tidak saling merugikan jadi dan menyerap tenaga kerja juga. nah itu maksud beliau mungkin seperti itu Ya. jadi ya mudah-mudahan dengan sesegera mungkin semuanya bisa terangkat segalanya Iya, untuk kebaikan betul. gitu. Terima kasih. Khususnya Kak Harpun Udin Iya. upami dina renovasina abi panginten ngawakilan warga mumpung aya teteh jadinya tiasa mediasi langsung sareng sesepuh di dieu upami misalkan ulah ngaraos kaganggu insyaallah saat acan aya renovasi abi panginten bade ka Pak Haji sareng ka Pak Awena nyungkeun syukuran heula. Ya amitsun dulu ya Pak ya, amitsun dulu. heula lah nya urang. Ya amitsun sebenarnya selain kita menghargai mereka itu juga untuk kita sendiri. Ya. Dari kita sebenarnya untuk kita. Betul. Kita menyiapkan makanan juga sebenarnya bukan sesaji kadang kita makan lagi. Betul. Semuanya tergantung dari penilaian masing-masing. Oke sahabat mistis ya mudah-mudahan intinya mudah-mudahan penelusuran kita di sini ada manfaatnya kita bisa berkomunikasi dengan beliau dan intinya tetap kita saling menghargai, saling mendoakan dan semoga nanti tempat ini juga ke depan menjadi tempat yang bermanfaat untuk yang membangunnya, untuk warga dan lancar dipakai usahanya dan warganya juga dikasih kelancaran di saat bekerja di tempat ini. Amin. Kesehatan, kelancaran, kemudahan dan intinya berkah. Amin. Gitu karena intinya sudah ada ternyata sudah ada dorongan ya, sudah Ya. ada izin lah, sudah Betul. mengizinkan dan semuanya mungkin atas ini Bapak dan keluarga juga yang masih menguri-urikan budaya atau Betul. menghargai para leluhur. Maaf Teh ini sebetulnya ya. Ya. Sebelumnya saya semakin meyakini bahwa hal-hal yang gaib itu emang ada. Iya. Saya sendiri baru menyampaikan ke beberapa orang terdekat ya, khususnya Karang Taruna. Tapi sampai hari ini Teteh sudah mediasi, ternyata sudah menyampaikan apa yang menjadi cita-cita
pihak yang punya perusahaan dengan kita itu udah disampaikan ke Teteh. Ya sama-sama. Ya mudah-mudahan saya juga dari lubuk hati saya yang terdalam untuk nanti siapapun yang di sini pihaknya yang membangun, saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, Amin. diberkahkan dan berkah Amin. untuk semuanya. Amin. Ya, oke, sahabat mistis. Penelusuran kali ini sudah selesai, alhamdulillah. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Mudah-mudahan apa yang kita telusuri bisa dinikmati untuk semuanya. Dan intinya, dimanapun kita berada harus saling menghargai. Niatkan dengan baik dimanapun kita berada, insya Allah ada dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Tania, Jenny, AA, dan khususnya Pak RW dan warga yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Mudah-mudahan sekali lagi salam untuk semuanya dan salam juga dari beliau-beliau untuk Pak RW sekeluarga dan warga sekitarnya. Ya, salam mistis, salam berkah, bahagia selalu dan sejahtera. Assalamualaikum.